SMP Negeri 24 berlokasi di wilayah Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Berdiri sekitar 20 tahun ke belakang, saat ini memiliki siswa sebanyak 670 siswa. Dengan tenaga pengajar sebanyak, yang terdiri dari PNS sebanyak 16, honorer sebanyak 26 serta ditambah dengan memiliki ruang belajar sebanyak 24 ruangan kelas. Mari kita simak wawancara khusus bersama Kepala SMP Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, Haji Nurdin Suparman. Saya berada di SMP Negeri 2 Cipendei, tepatnya di Jalan Raya Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. SMP ini merupakan salah satu SMP yang mungkin jumlah siswanya kurang karena mungkin keterbatasan dari kuota siswa yang mau melanjutkan ke SMP Negeri 2 ini. Tapi kita akan coba bahas dan kita akan coba lihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, selain itu pula bahwa kita akan mencoba terkait dengan PPDB dan termasuk dengan pembelajaran tatap muka. Apa dan bagaimana tanggapan dari Kepala Sekolah Bapak Haji Nurdin Suparman, Kepala SMP Negeri 2 Cipendei. Oke, para pemirsa, sebelum kita lanjutkan, saya akan mencoba dulu untuk mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan tentang keberadaan di SMP Negeri 2 Cipendei. Silakan Pak, selamat sore Pak. Boleh dibuka ini? Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas kedatangan tim TV7 ke sekolah kami yang begitu jauh dari kota mungkin, dan mungkin perjalanan ke sini juga ada beberapa jam yang perlu ditempuh. Namun kehadiran teman-teman dari TV7 ini barangkali menjadi sesuatu hal yang sangat berharga bagi kami. Saya bertugas di sekolah ini untuk 2 tahun pertama, awal mutasi tahun 2019 dan sekarang di tahun 2021. Pada 2 tahun ini saya baru melakukan beberapa upaya usaha untuk memajukan sekolah ini. Tetapi kalau dilihat dari historis, sekolah ini berdiri mungkin sudah hampir di atas angka 22 tahun. Tetapi mungkin sekolah ini karena jauh dari kota sana, alat transportasi dan lain sebagainya yang sifatnya publik belum bisa masuk ke daerah ini. Untuk maksudnya angkutan publik itu angkutan kota, bis kota itu belum ada. Yang masuk ke wilayah ini mungkin baru kendaraan-kendaraan pribadi gitu istilahnya. Yang untuk siswa, untuk masyarakat masih harus jalan kaki, ojek dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sekolah ini juga mungkin banyak kekurangannya. Salah satunya fasilitasnya sudah banyak yang rusak, gedung-gedungnya, kemudian mobiler dan lain-lain. Namun tentu saja ini juga tidak akan bisa diselesaikan dalam satu waktu yang singkat, tapi butuh banyak untuk melengkapi fasilitas. Kemudian yang berikutnya juga dengan banyaknya guru yang pensiun, kemudian guru-guru yang pindah sehingga guru berkurang, dan tentu saja sebagai penggantinya kami merekrut guru-guru honorer untuk menggantikan mereka. Nah, kita pahami itu karena guru-guru di sini banyak juga yang jauh-jauh. Ada yang dari dari wilayah selatan, Kabupaten Bandung, ada yang dari luar kota Kabupaten Bandung Barat, dari kota Cimahi, dari kota Cianjur, dari Garut, bahkan ada yang dari Sumedang juga. Ini kita maklumi, mereka banyak, ada yang pindah ke daerahnya, ada yang pindah mendekati wilayah dan lain sebagainya. Kemudian kaitan dengan kekurangan murid tadi, sebenarnya bukan kurang, tapi mungkin situasi yang menuntut itu. Salah satu di antaranya dengan adanya musibah wabah saat ini juga itu berpengaruh besar. Biasanya tatap muka normal, sekarang dengan belajar di rumah harus berbiaya sendiri. Kemudian juga kurang dukungan barangkali dari pihak orang tua dan lain-lain. Ini juga salah satu hal yang
perlu dikaji bersama tentang kegiatan pembelajaran yang saat ini diberlakukan. Salah satunya yang sudah tren istilahnya belajar daring. Mungkin bagi orang kota, nah ini Mas sudah biasa barangkali. Tapi bagi masyarakat di pedesaan ini aneh gitu. Sekolah tapi tetap ada di rumah, beli kuota sendiri yang bimbing orang tua. Ngapain? Daftar masuk sekolah kok ada di rumah selamanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke pemirsa, itulah sekilas pintas perkenalan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cipendei, yaitu Bapak Haji Nurdin Suparman. Nah, kita akan coba masuk kepada season pertama. Nah, tadi mengatakan bahwa penerimaan siswa di sini itu sebenarnya bukan kurang, tetapi ini memang mencukupi, tetapi karena alasannya tepat. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini sebenarnya kuota untuk di SMP ini berapa banyak sih Pak kuotanya? Untuk kuota tahun ini kami mencoba memberikan kuota kepada masyarakat itu 9 kelas. Tapi ternyata kita baru terpenuhi 7,5 kelas yang bisa terisi. Artinya 1,5 kelas atau satu kelas setengah belum terpenuhi. Tahun yang lalu kita ada 8 kelas terpenuhi semua, bahkan lebih. Tahun ini diberikan menjadi 9 kelas, itu bahkan berkurang. Nah, ini ternyata setelah kami teliti, setelah kami kaji, di pendaftar saja kita ada 2 hal yang ditempuh, ada 2 sistem. Satu, sistem PPDB luring. Artinya masyarakat yang tidak paham jaringan, tidak paham internet, tidak tahu caranya, maka mereka datang langsung ke sekolah, mendaftarkan para siswanya dengan membawa berkas. Kita terima itu dan kita konsultasi dengan operator sekolah asalnya untuk bisa didaftarkan oleh operator di sekolah masing-masing. Artinya kita saling melengkapi kekurangan kami dan kekurangan mereka, dan akhirnya itu bisa diselesaikan. Itu yang ke satu. Yang kedua, daftar daring. Artinya mereka yang sudah paham tentang daring di dalam jaringan atau apakah jaringan internet dan lain-lain, mereka daftar langsung, baik secara pribadi ataupun kerjasama dengan sekolahnya. Sehingga 2 sistem tadi kita pakai. Untuk apa? Salah satu, memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat yang kekurangan dan yang berlebihan tadi. Nah, kemudian tentang jumlah kuota yang tidak terpenuhi, sebenarnya kita pahami bahwa di masyarakat ada 2 hal yang mereka ada di dalam pemikirannya. Pertama, mungkin pemahaman yang pertama, sekolah itu wajib, maka semua harus daftar masuk sekolah. Yang biasanya daftarnya mudah, daftarnya lancar, daftarnya bisa datang ke sekolah, kok sekarang jadi susah daftarnya, karena ada sistem sekarang itu. Nah, itu satu. Yang kedua, anggapan yang ada di pemikiran mereka, oh sekolah itu sekarang sudah tidak lagi hadir ke sekolah. Ngapain harus daftar ke sekolah? Sudah saja di rumah mengaji atau bekerja atau masuk pondok pesantren. Karena sekolah dan tidak sekolah hari ini tuh sama, ada di rumah semua. Bahkan yang sekolah saja katanya nih, kata orang tua, yang membimbingnya orang tua, kemudian beli kuota sendiri, kemudian beli HP-nya sendiri. Nah, itu anggapan yang kedua. Tetapi bagi kita selaku pelayan masyarakat di dunia pendidikan, kita pahami yang dua-duanya itu. Karena masyarakat di perkotaan dengan di pedesaan tentu saja berbeda. Karena mereka berbeda lingkungan, berbeda latar belakang, berbeda pengalaman juga barangkali. Nah, pemikiran yang kedua inilah yang perlu kita arahkan, perlu kita luruskan, perlu kita bimbing, perlu kita beri pencerahan. Artinya bagaimana memberikan kepada masyarakat solusi-solusi yang bisa mereka tempuh dengan kekurangannya. Nah, artinya bahwa kekurangan pemenuhan kuota tadi sebenarnya bukan siswa yang tidak ada, tetapi dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan saat ini berkurang. Barangkali begitu. Karena saya membaca beberapa sekolah yang ada di lingkungan ini semuanya tidak terpenuhi kuotanya. Artinya bukan hanya di Cipendei 2, mungkin di Cikalong juga, atau mungkin di daerah-daerah yang lain. Kuota yang telah mereka tentukan ternyata tidak semuanya terpenuhi.
ada yang kurang 1 kelas, ada yang kurang 2 kelas. Nah, seperti saya di sini 1,5 kelas itu berkurang untuk tahun ini. Tapi meskipun demikian kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum daftar, masih bisa daftar, dan belum bisa sekolah, yang belum bisa masuk sekolah negeri, bisa ke sekolah swasta, bisa ke sekolah terbuka. Artinya penerangan, penjelasan tetap kita berikan kepada mereka agar anak-anaknya bisa sekolah. Nah, itu salah satunya jadi terjadi saat ini. Ya, jadi artinya Pak, kalaupun memang istilahnya tadi kalau dibilang kurang, bukan kurang ya Pak ya. Tapi artinya pihak sekolah pun juga melakukan upaya-upaya lain. Artinya tadi penyampaian informasi terhadap masyarakat juga ya Pak ya. Jadi artinya kalau kita hitung Pak secara angka siswa yang dari tahun kemarin, karena tahun kemarin juga masih pandemik ya Pak ya. Betul. Dengan tahun ini kira-kira berapa persen Pak penurunannya Pak? Kurang lebih 20%. Wah, luar biasa. Jadi hanya 20% itu dari jumlah keseluruhan ya Pak ya? Jumlah keseluruhan. Artinya tahun kemarin kita menerima pendaftar itu di atas 290. Kalau hari ini? Hari ini pendaftar yang masuk di data sekolah itu baru 240. Luar biasa. Ini kurang lebih dilihat dari sisi angka saja sudah kelihatan gitu. Salah sebenarnya. Padahal kita kalau lihat lulusan SD sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun yang kemarin. Iya. Hanya tadi ada problem di lapangan, di masyarakat, dan juga mungkin wabah ini juga menjadi salah satu penyebabnya hal tersebut terjadi. Nah, mungkin saja tadi mereka untuk lebih memberikan ketenangan pada mereka, dia diserahkan ke pesantren yang tetap bisa buka setiap hari, dibimbing kiai gitu, masuk ke dunia pekerjaan yang bisa mereka masuki, bisa bekerja setiap hari gitu. Dibanding dengan sekolah tadi tetap ada di rumah, beli kuota sendiri, diurus sendiri, dibimbing sendiri oleh orang tua. Inilah yang barangkali menjadi sesuatu hal yang perlu semua pihak dipikirkan bagaimana mengatasi problem yang terjadi di masyarakat pinggiran, baik tentang pinggiran pemahaman, pinggiran pengetahuan, pinggiran wawasan. Ini perlu kita bersama atasi agar mereka paham betapa pentingnya tentang pendidikan ini. Nah, pemirsa, tadi kelihatan sekali bahwa penurunan itu memang sangat signifikan. Nah, kenapa saya katakan signifikan? Karena pandemi di tahun kemarin, PPDB tahun kemarin itu masih angka standar. Tetapi hari ini tahun 2022 ya Pak ya, ini kelihatan penurunannya sangat tinggi. Nah, ini menjadi pemecahan daripada pihak-pihak terkait, terutama mungkin dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan ataupun PLT Bupati Bandung Barat Pak Hengki Kurniawan harus bisa mengambil langkah dan upaya agar jangan sampai nanti ke depan warga ataupun siswa anak yang usia sekolah ini harus diselamatkan. Jadi jangan sampai nanti ini akan menjadi bumerang untuk pendidikan yang akan datang. Nah Pak, tadi bincang-bincang terkait masalah PPDB Pak. Nah, ini kan pemerintah ini sekarang sudah rencana ini akan memberlakukan pembelajaran tatap muka Pak. Nah, kira-kira Bapak menanggapi seperti apa nih Pak kalau untuk pembelajaran tatap muka ini? Mengenai PTM, kalau istilah di kami yang sering dibicarakan itu PTM, pendidikan tatap muka, ini memang menjadi sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh semua kalangan lembaga pendidikan, itu baik SD, SMP, SMK, SMA, barangkali begitu, dan perguruan tinggi barangkali. Karena PTN ini menjadi sesuatu sandaran realisasi dari pendidikan itu tatap muka. Artinya bahwa antara guru dengan siswa bisa bertemu langsung, pendidikan bisa disampaikan langsung, kemudian sikap, reaksi, dan perilaku anak bisa terlihat langsung, perubahan yang bisa dilihat secara kasat mata saja dulu gitu. Nah, ini tentu saja terkait dengan pandemi saat ini sedikit sulit barangkali baik bagi pemerintah maupun pihak sekolah. Pertama, tatap muka ini sendiri sudah beberapa kali direncanakan dari sejak tahun 2020. Kegiatan di sekolah itu bisa dilaksanakan. Namun tentu saja ini juga dengan kaitan pandemi ini ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh oleh sekolah tentang perizinan tadi. Izin dari orang tua, izin dari masyarakat, izin dari kelurahan, kecamatan, kemudian Pemda, Disdik,
kemudian gugus COVID. Sehingga pendidikan tatap muka ini dilaksanakan di sekolah agak sedikit rumit, sulit barangkali. Jika izin itu harus demikian, dinas kesehatan harus dipenuhi. Nah, padahal sesungguhnya apabila dilihat dari sisi keberadaan siswa, kemudian masyarakat, barangkali di beberapa sekolah akan bisa sudah dibaca oleh kepala sekolah, oleh guru-guru penyelenggara pelaksana pendidikan itu sendiri. Artinya siswanya tetap itu juga, orang tuanya juga tinggal di sana, bukan pendatang, bukan orang yang lewat, bukan tempat tinggal sementara. Artinya dari sisi kesehatan, dari pandemi itu sendiri sudah bisa dibaca, sudah bisa diukur untuk beberapa sekolah tertentu di pedesaan khususnya. Kalau di perkotaan kan banyak saling datang dan kemudian silih berganti lalu lintasnya. Nah ini barangkali yang harus jadi bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua tentang tatap muka ini sendiri, kami berharap sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah, pertama mungkin dari sisi prosedur dipermudah. Artinya percayakanlah kepada sekolah untuk bisa melaksanakan tatap muka ini, karena pihak sekolah lebih tahu keberadaan siswa, orang tua, lingkungan, masyarakat. Yang penting prokesnya itu ditaati, barangkali begitu. Bukan perizinannya yang ditaati, tapi prokesnya itu yang harus ditaati. Dan yang kedua, sarana prasarana prokes itu juga pemerintah membantu kelengkapannya di sekolah. Artinya perlu bimbingan, perlu konsultasi pihak sekolah dengan tadi dinas terkait untuk pelaksanaan prokes itu sendiri seperti apa. Kemudian yang ketiga, dengan pelaksanaan tatap muka ini akan lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan orang tua siswa atau orang tua murid akan sekolah, gitu. Karena anaknya akan dididik langsung, dibimbing langsung, dinilai langsung, dievaluasi langsung oleh guru-gurunya. Nah, sebaliknya sekarang dengan musim pandemi, dengan pembelajaran daring ini cukup drastis perbedaannya. Salah satu tadi ketidakhadiran siswa, tidak bertemunya siswa dengan guru, tidak hadirnya ke sekolah siswa dan guru. Kemudian juga pembelajarannya tadi tidak efektif dan efisien. 32 siswa yang harus belajar itu pada saat daring, pada saat tatap muka daring dilaksanakan itu 50% dari setiap kelas, artinya 15 orang itu sudah bagus. Artinya yang 50% lagi tidak mengikuti, jarang mengikuti. Nah, kenapa demikian? Ini bagi kami di pihak penyelenggara pendidikan, khususnya di pedesaan, itu memahami kenapa mereka yang 50% tidak ikut. Alasannya, satu, mungkin mereka tempat tinggalnya di luar jaringan, di luar sinyal, tidak terjangkau. Yang kedua, mereka tidak memiliki pesawat, tidak memiliki HP yang Android istilahnya, yang bisa daring gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin punya HP, jaringan juga kena, tapi tidak punya biaya kuota yang cukup, gitu. Artinya kan biaya kuotanya harus cukup. Kalau dari sekolah kan tidak cukup, begitu. Nah, mereka harus mengeluarkan biaya. Kemudian dengan pembelajaran daring itu, yang aktif itu orang tua, bukan gurunya. Nah, makanya artinya ini orang tua dalam 2 tahun kurang lebih ini merasakan bahwa begitu beratnya tugas seorang guru membimbing anak-anak binaannya sebanyak 32 orang. Nah, sekarang orang tua merasakan membimbing 2 atau 1 anak saja miliknya itu sudah kelabakan. Kan banyak yang protes di TV atau di media-media yang lain tentang ruwet pusingnya orang tua membimbing anak. Padahal guru itu membimbing 32 dalam 1 bulan itu enjoy saja. Jadi mungkin di sisi lain kelihatan bahwa tugas guru itu berat, tetapi mereka tidak respect pada saat mereka baru merasakan bahwa ternyata guru itu luar biasa dari sisi kemampuan, keunggulan dan lain-lain. Nah, dengan tatap muka kembali ini dilakukan dan aturan saat ini 25%, itu mudah-mudahan segera terlaksana. Artinya 25% itu kalau jumlah siswa 1000 dalam 1 harinya itu 250 siswa. Di situ dengan melakukan prokes tadi, jaga jarak,
bermasker, cuci tangan, kemudian di kelasnya tidak berdua tapi satu kursi, satu meja, satu siswa, jarak 1 meter setiap siswanya. Nah ini mungkin 250 tapi jika siswa 1000. Kalau siswanya 100 jumlahnya berarti yang sehari datang itu hanya 25 orang. Nah ini hal-hal ini kami berharap sudah bisa dilaksanakan, prosedurnya tidak terlalu rumit, bisa ditempuh agar PTM segera bisa dilaksanakan di tahun ajaran 2021-2022 gitu, agar kepercayaan masyarakat tumbuh kembali. Nah, pemirsa, ternyata memang begitu banyak persyaratan yang harus ditempuh oleh pihak sekolah manakala pembelajaran tatap muka itu akan terjadi. Namun tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa kepada pemerintah khususnya mungkin yang memberi kebijakan kalau bisa agak dipermudah atau disederhanakan sistemnya itu. Ya, jadi disederhanakan. Nah ini mudah-mudahan ke depan ini pemangku kebijakan ini akan menjadi pertimbangan. Nah Pak, selanjutnya nih kami sekolah ini berdiri sudah 10 tahun dan Bapak 20 tahun lebih ya Pak. Bahkan Bapak ini sudah hampir 2 tahun lebih Pak ya. Nah, prestasi apa Pak yang sudah didapatkan? Nah, ini kan mengkait Pak dari mulai PPDB, terus ini yang mudah-mudahan dengan prestasi yang sudah didapatkan, tadinya yang tidak mau sekolah jadi sekolah Pak. Ini salah satu untuk menarik Pak. Pak boleh dijelaskan Pak prestasinya? Yang pertama mungkin sekolah ini menjadi sekolah perintis GLS. Artinya sekolah yang menyelenggarakan gerakan literasi sekolah. Sehingga pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan penghargaan sebagai sekolah perintis gerakan literasi sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah ini juga menjadi istilahnya guru-gurunya banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan yang dilaksanakan oleh kementerian. Salah satunya pelatihan guru, kemudian peningkatan kemampuan guru, kemudian itu dilaksanakan secara online atau daring gitu. Kemudian pelatihan kepala lab perpustakaan. Kemudian yang berikutnya sekolah ini juga menjadi sekolah binaan LPMP dulunya. Kemudian setelah LPMP barangkali punya program yang lainnya diperluas pada sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian yang terakhir kemarin kita juga masih mendapatkan sekolah perintis gerakan literasi dari sisi penulisan karya tulis buku. Dan alhamdulillah ada 3 orang guru sebagai penulis terbaik, kemudian 3 orang siswa penulis terbaik untuk kegiatan literasi atau tantangan Kabupaten Bandung Barat membaca. Ini juga menjadi sebuah hal yang dapat kami banggakan. Kemudian dari sisi lain yang dapat saya lakukan dalam 2 tahun ini, pertama mempercantik bagian muka. Jadi kelas depan yang tadinya menjadi gudang sekarang menjadi tempat rapat, kemudian tempat pertemuan antara guru dengan guru, tempat pertemuan antara tutorial gitu, siswa dengan guru pada saat kegiatan luring yang dengan menjalankan prokes tadi. Kemudian yang berikutnya kami memperbaiki 3 gedung di belakang sekolah yang layak sebagai tempat belajar. Tetapi tentu saja saya belum bisa melakukan sebuah perbaikan untuk seluruh gedung sekolah atau kelas-kelas ruangan belajar siswa lainnya karena memang keterbatasan dari sisi anggaran. Dan mudah-mudahan dalam hal ini ke depan artinya pemerintah dapat memberikan perhatian lebih bagi sekolah SMP Negeri 2 Cipendei untuk perbaikan ruangan belajar siswa jika tatap muka ini dilaksanakan. Begitu. Memang meskipun diperbaiki kalau tatap muka tidak dilaksanakan percuma ya Pak. Seperti itu Mas. Nah ini pemirsa sangat luar biasa ini. Selama 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ini ada sebuah perubahan paradigma, baik dari mulai mempercantik wajah daripada SMP 2 Cipendei ini, dan termasuk prestasi segudang yang
sudah didapatkan ini menjadi sebuah penyemangat. Nah, jadi jangan ragu kepada para orang tua ataupun siswa yang hari ini yang masih belum mendaftar ya Pak, dan masih bisa daftar ya Pak. Masih bisa ya? Insya Allah kita bantu ya, agar mereka mau sekolah. Nah, ini adalah sebagai salah satu penyemangat bangkitnya apa yang tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah ini menjadi merinding badan saya, karena tadi dengan kepiawaiannya beliau bisa bagaimana caranya supaya agar di sekolah ini para orang tua masih tetap bisa menitipkan, dan jangan ragu kepada para orang tua untuk masih tetap kalau memang anaknya ini usia sekolah, silakan untuk segera mengikuti sekolah. Nah Pak, ini sebagai penutup terakhir nih, kan tadi kalau kita bicara tentang PPDB, terus tentang buka dan prestasi yang didapatkan. Nah, satu lagi barangkali Pak, barangkali ada yang saran yang perlu disampaikan, mulai dari mungkin PLT Bupati Bandung Barat Pak Hengki Kurniawan, atau Kepala Dinas Pendidikan, Kabid, dan instansi terkait dengan bagaimana ketika kita memperbaiki khususnya mungkin di dalam infrastruktur Pak. Ya, silakan Pak. Kami yakin bahwa pemerintah daerah beserta jajarannya di Kabupaten Bandung Barat untuk hari ini ke depan memiliki konsep, memiliki visi dan misi yang lebih bagus untuk dunia pendidikan. Dan tentu saja kepada rekan-rekan teman penyelenggara pendidikan ini juga mendukung sepenuhnya program-program pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih memajukan dunia pendidikan di saat ini. Dan juga tentu saja kerjasama dengan beberapa media yang bisa mempublikasikan hasil belajar dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat lebih bisa diangkat gitu. Jadi istilahnya yang positifnya diangkat gitu, yang kurang positifnya dibangun, dimotivasi, diberikan solusi. Nah ini saya kira menjadi misi besar dunia pendidikan saat ini di Bandung Barat. Kemudian yang berikutnya juga sekolah-sekolah yang berada di pinggiran gitu ya, jadi di pinggiran kota kabupaten itu maksudnya gitu. Nah, ini lebih membutuhkan barangkali bimbingan, arahan, kalau mungkin kunjungan ya Pak. Untuk lebih bisa memberikan motivasi kepada para kepala sekolah agar lebih bersemangat, lebih yakin beliau-beliau itu dekat dengan pemimpinnya gitu. Kemudian sarana tadi pembelajaran yang barangkali di setiap sekolah, khususnya di daerah pinggiran ini juga membutuhkan kelengkapan yang mungkin seperti bagaimana layaknya sekolah-sekolah di tengah kota begitu ya. Artinya tadi pemasangan jaringan internet, kemudian peralatan teknologi pembelajaran yang lebih canggih itu memang baik di tengah kota ataupun di pinggir kota sama, sosial media itu dibutuhkan sekali. Nah, mudah-mudahan dengan program-program barunya pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan sampai Dinas Pendidikan, ini sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dan perlu dukungan dari semua pihak untuk terselenggaranya. Sehingga pembelajaran daring yang saat ini dilakukan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu pengalaman atau dunia pendidikan yang baru, pengalaman yang baru baik bagi masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sendiri. Karena ini mungkin sistem yang baru teralami dan harus kita alami dan tidak bisa dihindari. Tetapi dari kekurangan sarana prasarana itu sendiri tadi menimbulkan dua pemikiran yang ada di masyarakat tadi. Nah, pemikiran yang kedua ini yang perlu kita atasi tadi. Mungkin mereka yang tidak punya jaringan bagaimana agar bisa mendapatkannya, mereka yang belum memiliki alat komunikasi yang layak untuk mereka bisa mendapatkannya dan mendapatkan kemudahan barangkali. Ini juga sesuatu hal yang perlu dipikirkan bersama, baik oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, juga pihak-pihak yang concern membantu tentang suksesnya pendidikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai hal yang Mas tanyakan tadi, dan mudah-mudahan dapat dukungan semua pihak nih. Amin. Karena saya juga ingin pendidikan di Bandung Barat itu tidak lebih
harus lebih baik lah, gitu. Harus lebih baik dan tidak lebih buruk dari kota-kota besar saat. Ya, oke pemirsa, tadi sangat luar biasa sekali. Apa tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah ini sangat benar. Dari mulai PPDB, pembelajaran tatap muka, serta prestasi dan harapan ataupun saran kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Mari kita simak coba apa yang tadi sudah kita sampaikan akan bisa menjadi pertimbangan dari pihak pemerintahan. Dan itu tentunya bisa terwujud. Hanya satu, keinginan dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan stakeholder yang di bawah, yang tentunya menyampaikan kekurangan ataupun kelebihan, itu adalah sebagai salah satu kritis untuk membangun pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang lebih maju. Untuk kita ingatkan bahwa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Pak, barangkali ada penyampaian terakhir itu Pak untuk protokol kesehatan kepada para siswa ataupun guru yang berada di SMP ini Pak. Ya. Dari sejak pandemi 2020 sampai saat ini memang di sekolah sudah ditetapkan sebuah aturan seluruhnya menjalankan prokes, protokol kesehatan bekerja. Salah satu di antaranya pintu masuk ke lingkungan sekolah itu sudah dibagi dua. Itu tetap tempat masuk, kemudian keluar. Kemudian di sekolah yang bekerja, baik staf atau usaha administrasi dan tenaga guru, tetap tidak lebih dari 10 orang satu harinya. Ada yang kerja piket, mengerjakan administrasi. Jadi tidak semuanya datang. Kemudian para siswa yang melakukan kegiatan luring, ada kepentingan khusus kepada masuk sekolah itu harus memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Artinya jika ada 2-3 peserta tetap dalam jam yang berbeda mereka bertemu dengan guru-gurunya untuk menyelesaikan tugas, konsultasi atau apa, sehingga semua itu diharapkan dari sistem prokes itu dijalankan dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang terakhir, masyarakat juga yang mau datang ke sekolah kami tidak menolaknya, tetapi mereka diatur masuknya, kemudian dibagi jamnya, atau kalau memang lebih dari jam 12, esok lusanya mereka dijadwalkan sesuai dengan jam-jam yang telah diberikan kepada mereka. Ini salah satu prokes yang bisa saya sampaikan kepada mereka yang berkebutuhan khusus atau berkepentingan khusus kepada kami di pihak penyelenggara pendidikan. Kemudian di kelas kami sudah pasang apabila ada kegiatan-kegiatan yang disebut dengan luring tadi, petunjuk prokes yang bisa dijalankan di kelas-kelas yang telah ditentukan. Salah satunya langkah-langkah cuci tangan, kemudian ada bak cuci, kemudian jarak letak bangku, tempat duduk siswa dan sebagainya. Kita menjalankan prokes itu tadi tetap dilaksanakan pada saat ini sampai pandemi itu berakhir. Dan mudah-mudahan segera berakhir. Iya. Dan ingat para pemirsa, jangan lupa 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Saya Yayat Wawon, Bahtiar Sigaringking, serta Nemida melaporkan dari SMP Negeri 2